Baiklah, saya akan membahas yang pertama tentang struktur otot pada manusia. Adapun struktur sistem otot pada manusia diantaranya yang pertama tendon, yang merupakan jaringan ikat fibrosa yang tebal dan berwarna putih menghubungkan antara otot rangka dengan tulang. Urat-urat ini berupa serabut simpai yang putih, berkilap, dan tidak elastis. Aponeurosis merupakan lembaran-lembaran yang datar atau simpai dari jaringan fibrus dengan tujuan memuat kelompok otot. Ada saatnya membawa otot dengan bagian yang menggerakkannya. Yang kedua, faskia adalah suatu jaringan ikat yang merupakan gabungan dari jaringan fibrus yang membungkus dan juga menghimpun otot menjadi satu, diantaranya edemisium dan berkas surat otot tersebar sel satelit yang berfungsi untuk perbaikan jaringan otot yang telah rusak. Pada bagian tertentu dalam telapak tangan, faskia tersebut sangat padat dan juga kuat. Contohnya fascia palmaris dan fascia flarantis. Sarkolema dan sarkoplasma adalah unit struktural dari jaringan otot-otot yang berdiameter yang melapisi suatu sel otot dan fungsinya sebagai pelindung otot besar serta jumlah jaringan, terutama elatik, yang akan meningkat sejalan dengan penambahan usia. Setiap satu serat otot dilapisi oleh jaringan elatik yang tipis disebut dengan sarkolema. Protoplasma, serat otot yang berisikan materi sikimirar yang disebut dengan sarkoplasma. Miofibril adalah serat-serat yang terdapat di dalam otot. Di bawah mikroskop akan tampak seperti pita gelap terang bersilangan. Pita gelap dibentuk oleh miosin, pita terang yang dibentuk oleh aktin, troponin, dan tromyosin. Miofilamen yaitu benang-benang filamen yang halus yang berasal dari miofibril dan terbagi atas dua macam, yaitu miofilamen homogeni yang terdapat pada otot polos dan heterogen yang terdapat pada otot jantung dan juga pada otot lurik. Sarkoplasma adalah sebuah cairan sel otot yang berfungsi untuk tempat di mana miofibril dan juga miofilamen berada. Sarkoplasma reticulum merupakan bagian yang padat dari fascia dalam dan menambatkan tendon yang berjalan dengan melalui pergelangan dan mata kaki lalu masuk ke tangan dan juga kaki. Jejaring kantung serta tubulus yang terorganisir pada jaringan otot itu sejajar dengan miofibril yang pada garis Z dan zona H bergabung membentuk kantung yang terletak pada sistem tubulus transversal, tempat penyimpanannya Ca2+. Tubulus T akan mencapai saluran untuk berpindah cairan yang mengandung ion tubulus T, dan juga retikulum sarkoplasma berperan dalam metabolisme eksitasi dan kontraksi otot. Mioglobin adalah pigmen yang terdapat pada otot yang berguna sebagai pengikat oksigen. Motor and plates adalah suatu tempat inservasi ujung-ujung saraf pada otot. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi otot pada manusia. Jaringan otot tersusun atas sel otot yang fungsinya menggerakkan organ-organ tubuh. Kemampuan tersebut disebabkan karena jaringan otot mampu berkontraksi. Kontraksi dapat berlangsung karena molekul-molekul protein yang membangun sel otot dapat memanjang dan memendek. Diagram susunan jaringan otot kerangka dari keseluruhan otot sampai tingkat molekuler. Jaringan otot dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, otot polos mempunyai serabut fibril yang homogen, sehingga bila diamati di bawah mikroskop tampak polos dapat tidak bergaris-garis, kontraksi secara refleks, dan di bawah pengaruh saraf otonom. Bila otot polos dirangsang, reaksinya sangat lambat. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dan saluran pernapasan. Jaringan otot lurik yang kedua adalah jaringan kerangka, yang sebagian besar jenis otot melengkap pada tubule di bawah pengaruh saraf yang sadar dinamakan otot lurik, karena bila dilihat dari mikroskop tampak adanya garis dan terang berselang-seling melintang di sepanjang serabut otot.
Oleh sebab itu, nama lain dari otot lurik adalah otot bergaris melintang. Kontraksi otot berlangsung cepat bila menerima rangsangan, berkontraksi sesuai dengan kehendak dan di bawah pengaruh saraf sadar. Fungsi otot lurik menggerakkan tulang dan melindungi dari benturan keras. Yang ketiga, jaringan otot jantung atau miokardium. Jaringan otot ini hanya terdapat pada lapisan dinding jantung. Strukturnya menyerupai otot lurik. Meskipun kontraksinya otot jantung secara refleks serta reaksi terdapat rangsang lambat. Fungsi otot ini yang memompa dari darah keluar dari jantung keluar. Yang kedua, mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot adalah kontraksi yang menegang, mendek sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang dalam rangka tubuhmu. Lalu relaksasi itu kembalikan adalah kondisi suatu otot kembali memanjang. Jangan lupa, kontraksi sama dengan memendek, relaksasi sama dengan memanjang. Otot yang membuat rangka bergerak disebut dengan otot rangka. Unit fungsional dari otot rangka tersebut adalah sarkomer yang tersusun oleh aktin dan miosin. Mekanisme kerja otot. Aktin adalah protein pembentuk filamen halus. Aktin ini ada 2 untai. Di dalam aktin ada protein troponin dan tropomiosin. Selain itu juga ada sisi untuk pengikatan miosin. Kalau miosin itu apa? Miosin adalah protein pembentuk filamen yang tebal, bertugas menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Jadi mereka bekerja sama supaya kita bisa bergerak. Selain aktin dan miosin, sarkomer juga memiliki daerah-daerah lain di dalamnya. Ada 4, pita I, pita A, zona H, garis Z. Pita I hanya ada aktin di dalamnya. Sementara pita A memiliki aktin, miosin sekaligus. Lalu zona H hanya memiliki miosin saja. Sedangkan zona Z adalah garis penghubung antar sarkomer. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah penyampaian atau materi, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.